case against Walter McMillan turned entirely on the according to the record, and asked you to drive his truck. Berlatar di tahun 1987 di negara bagian Amerika Serikat, yaitu Monroe County, Alabama. Terlihat, dua orang yang berbaju biru dan coklat sedang berusaha menumbangkan sebuah pohon. Setelah beberapa menit mereka menggergaji pohon itu, akhirnya tumbang juga, dan mereka memotong-motong pohon itu, lalu dibawa pulang. Ketika sedang di perjalanan pulang, tak disangka, sudah ada beberapa polisi yang memblokade jalan. Sontak, orang yang bernama Walter McMillan ini kaget dan bertanya-tanya. Awalnya polisi itu mengobrol biasa, namun polisi itu langsung menuduh Walter mengenai sebuah kasus, dan secara paksa polisi itu langsung memborgol dan membawa Walter. Ternyata Walter ditetapkan menjadi tersangka atas meninggalnya Rhonda Marison, wanita yang berusia 18 tahun yang ditemukan meninggal karena dicekik dan ditembak oleh Walter McMillan. Lalu Walter awalnya dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup, tetapi pada hari penangkapan itu hakim yang bernama Robert E. Lee Key mengesampingkan dan akan menjatuhkan hukuman mati kepada Walter McMillan. Dan kita diperlihatkan dengan seseorang yang berperan penting di film ini. Dia bernama Bryan Stevenson. Bryan Stevenson adalah seorang pengacara muda lulusan Harvard University, Amerika Serikat. Yang di sini masih dalam masa kuliah atau dalam masa magang. Maksud kedatangan Bryan ke penjara itu adalah untuk menangani kasus seorang yang bernama Davis. Davis terlihat sedih karena diberitahu oleh Bryan beberapa bulan ke depan dia akan dihukum mati. Untuk menghilangkan rasa sedih yang mendalam, Bryan mengajak Davis mengobrol santai dan tertawa bareng. Bryan juga berbagi cerita mengenai kuliahnya di mana dan di sini sedang ngapain. Tiba-tiba, polisi yang berkulit putih datang dan membawa Davis secara paksa. Wajah Bryan menunjukkan rasa kemanusiawi, yaitu prihatin atas tindakan sipir penjara yang berkulit putih itu. Lalu Davis dibawa ke jeruji penjara dengan sedikit nyanyian yang Davis lakukan. Bryan pun berpindah yang menunjukkan latar waktu 2 tahun kemudian, dan Bryan sudah lulus dari kampus Harvardnya. Namun, Bryan menolak pekerjaan-pekerjaan yang ditawarkan ibu Bryan kepadanya. Si ibu pun sedikit kecewa, namun Bryan meyakinkan kepada ibunya bahwa Bryan akan menjadi pengacara yang berhasil. Ibunya Bryan juga memberi pesan kepada Bryan untuk tetap berhati-hati dengan pekerjaannya, karena pastinya ada pihak yang tidak suka terhadap pekerjaannya itu. Dan keesokan harinya, Bryan terlihat menemui wanita berlatar belakang kuliah berjurusan psikologi yang menulis makalah mengenai hukuman mati. Wanita tersebut bercerita kepada Bryan bahwa saat dia menulis mengenai makalah hukuman mati, pengacara sangat mendukung hukuman mati karena alasan-alasannya, tanpa mempertimbangkan lebih jauh dan menyeluruh. Dan setelah bertemu wanita tersebut, pada pagi harinya, Bryan tidak lupa untuk menyempatkan olahraga karena untuk persiapan menghadapi hari yang berat. Dengan menggunakan mobil berwarna coklat, Bryan terlihat mengunjungi William C. Holman Correctional Facility, yaitu penjara dengan keamanan maksimum yang dikenal sebagai lokasi eksekusi hukuman mati, yang kapasitas penjara ini bisa menampung 1.002 narapidana. Maksud kedatangan Bryan ke tempat ini yaitu jadwal Bryan menemui 6 kliennya, namun sipir penjara itu tidak percaya dan menanyakan apakah benar Bryan ini adalah seorang pengacara. Bryan pun menjawab, "Yes, I am." Lalu dengan sedikit tak percaya, Bryan pun disuruh untuk melepaskan bajunya karena akan diperiksa terlebih dahulu. Bryan pun memberikan argumen bahwa pengacara tidak digeledah karena kunjungan hukum. Namun, Bryan pun harus tetap diperiksa agar bisa menemui 6 kliennya. Lalu, Bryan pun menuruti sipir itu dan membuka seluruh bajunya untuk diperiksa. Dan setelah seluruh bajunya Bryan dibuka, sipir itu membolehkan Bryan untuk bertemu dengan klien pertama yang ditemui Bryan adalah seorang veteran perang Vietnam. Orang tersebut akan dieksekusi mati karena telah membunuh seseorang dengan meletakkan bom di tasnya. Dia melakukan hal tersebut karena mengalami gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Bryan pun berupaya untuk membela hak-hak orang tersebut untuk tidak dihukum mati. Lalu, Bryan pun bertemu dengan 4 klien lainnya yang menceritakan kenapa mereka bisa berada di sini dan menceritakan kenapa mereka punya hak untuk tetap bisa keluar dari penjara tersebut. Dan Bryan tidak lupa untuk mencatat semua cerita dari mereka untuk dijadikan bahan banding di pengadilan. Bryan pun dipertemukan dengan Walter McMillan yang kita lihat di awal film, yang dijatuhkan hukuman mati karena telah menghilangkan nyawa gadis muda yang berusia 18 tahun. Raut mukanya nampak kecewa karena sebelumnya pengacara yang menemui Walter McMillan malah membuat Walter dikenakan hukuman mati. Tetapi Bryan bersikap layaknya pengacara yang menemui kliennya. Walter terus memberikan alasan bahwa yang dilakukan Bryan itu sia-sia karena Walter seseorang kulit hitam yang hidup di keluarga biasa saja tanpa banyak pertemanan dengan orang berkulit putih. Dan Walter juga memberikan sebuah fakta di mana penjara Alabama ini belum pernah ada seorang pun yang lolos dari hukuman mati. Walter pun bertanya kepada Bryan, "Apakah kamu bisa mengubah sejarah itu?" Walter pun terlihat kembali ke selnya dan ternyata klien yang ditemui Bryan di awal berdekatan sel dengan Walter. Mereka sedikit membicarakan mengenai Bryan tadi. Walter dan temannya ini memberikan argumen bahwa Bryan masih anak kecil yang minim pengalaman. Namun,
orang yang mengalami PTSD ini membela Brian dengan mengatakan Brian ini memiliki hati yang tulus dan baik. Lalu, scene pun berpindah. Terlihat Brian penasaran dengan kasus Walter, sehingga Brian rela bergadang untuk membuka seluruh lembaran kasus Walter yang didapatkannya. Dan rupanya, Brian sementara ini sengaja menginap di rumah wanita yang membuat makalah mengenai hukuman mati untuk membantu Brian dalam mengurusi kliennya yang terkena hukuman mati. Dari hasil membuka lembaran kasus Walter, Brian mendapatkan fakta, yaitu Walter bukanlah pelaku karena hakim hanya menghadirkan satu saksi saja, dan faktanya saksi tersebut adalah seorang yang sering keluar masuk penjara. Saksi tersebut bernama Ralph Myers. Dan fakta terbesar yang ditemukan Brian adalah rentetan kejadian pembunuhan yang dilakukan Walter, yaitu saat Walter pergi ke pencucian mobil, Walter ditodong oleh Ralph Myers untuk mengemudikan mobil karena tangan Myers sedang sakit. Lalu Walter tidak panik, berlari ataupun lapor ke polisi, tapi Walter menyuruh Myers untuk masuk ke mobil, sementara Walter pergi ke toko untuk membeli rokok. Lalu Myers mendengar suara tembakan dari dalam toko. Myers pun ke dalam dan melihat Walter memegang pistol, dan di bawah Walter sudah ada tubuh Rhonda Marison yang berbaring dan sudah tak bernyawa. Brian menemukan bahwa ada saksi lain, yaitu seorang berkulit hitam, dan Brian berpendapat bahwa kasus Walter ini menyimpan banyak fakta yang harus diungkap. Keesokan harinya, Brian terlihat mengunjungi Museum Mockingbird yang dulunya adalah tempat pengadilan yang terletak di negara Alabama, Amerika Serikat, untuk menemui Tommy Chapman, yaitu seorang yang berada di bidang kejaksaan. Kedatangan Brian ke tempat tersebut adalah untuk membahas kasus Walter yang cukup janggal. Dari awal percakapan pertemuan, Tommy rupanya cukup mengetahui Brian ini siapa, dan Brian langsung membahas mengenai kasus Walter. Rupanya Tommy sudah mengetahui kejanggalan dari kasus Walter ini. Tommy pun memberi pesan kepada Brian, yaitu jika Brian masuk ke luka-luka itu, banyak orang yang merasa tidak bahagia. Brian pun menjawab dengan tegas, "Bukan tugasku membuat orang bahagia, tapi tugasku mendapatkan keadilan bagi klienku." Lalu Tommy pun memberikan berkas pengakuan dari Ralph Myers dan pernyataan dari Bill Hawks, yaitu saksi dari kasus Walter ini. Dan di dalam berkas tersebut juga terdapat susunan polisi dan saksi-saksi yang lainnya. Brian pun meninggalkan museum itu dengan melihat polisi sedang mengeluarkan calon narapidana yang telah ditangkap polisi itu. Masih menggunakan mobil coklatnya, Brian terlihat mengunjungi keluarga dari Walter. Semua tetangga dekat dan saksi kejadian pada hari itu semua kumpul di rumah Walter. Mereka semua bersaksi bahwasanya Walter McMillan ini tidak bersalah, karena pada hari itu Walter menghabiskan banyak waktunya berada di sekitar rumahnya, dan banyak saksi yang setuju bahwa Walter ini adalah korban saksi palsu seseorang. Dan Brian ini adalah bukan pengacara yang pertama kali, melainkan sebelumnya ada pengacara yang sudah menangani kasus ini. Namun dari kebanyakan mereka hanya memanfaatkan keluarganya Walter untuk memeras uangnya saja. Berbeda dengan Brian yang mengurus kasus ini dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Brian juga memberikan pendapatnya di depan keluarga Walter bahwa kasus Walter ini adalah kebohongan besar yang di dalamnya terlibat banyak pelaku yang harus diusut, dan Brian bertekad untuk tidak berhenti sebelum menyelesaikannya. Setelah membahas bersama keluarga dan tetangga Walter, datang dua orang yang dimana seseorang yang bernama Darnell bersaksi bahwa Walter tidak melakukan aksi keji terhadap seseorang wanita yang masih berusia 18 tahun. Karena tepat di hari kejadian itu, Darnell bersama Walter, dan Darnell melihat semua yang sebenarnya terjadi. Namun, seseorang berkulit putih yaitu Ralph Myers memberikan saksi palsu yang kebetulan dia memiliki kasus pencurian, dan dia bersepakat dengan polisi bahwa saksi palsunya ini bisa mengurangi tuduhan dan dibebaskan dari kasus pencuriannya. Dari kediaman Walter, Brian langsung menemui Walter di rumah tahanan. Rupanya, Walter mengetahui Brian telah mengunjungi kediamannya. Walter pun merasa berbeda dengan pengacara sebelumnya karena yang dilakukan Brian tersebut. Brian pun menunjukkan catatan pernyataan Carnell tadi kepada Walter, dan Brian meminta agar kasus ini dapat diselesaikan segera dan diusut tuntas. Walaupun Brian tidak dibayar oleh Walter, tetapi Brian sangat tulus dan bersemangat untuk mengungkap kejadian sebenarnya. Brian pun mengutarakan alasan kenapa dia sangat ingin membantu Walter, karena Brian adalah seorang yang tumbuh sama di kalangan orang-orang berkulit hitam yang hidup sederhana. Dan di satu momen ketika Brian masih kecil, ayah Brian terbunuh, namun tidak ada orang yang mau mengusut, dan Brian sadar bahwa kalau bukan kerabat dekat, maka tidak ada orang yang akan membantu. Karena itu, Brian ingin membantu Walter terbebas dari hukuman mati. Scene pun berpindah. Brian terlihat sedang membahas kasus dari klien Brian bersama rekan kerja Brian atau perempuan yang menulis makalah tentang hukuman mati yang bernama Eva Ansley. Tiba-tiba, Eva ditelepon oleh seseorang yang misterius, yang dimana orang tersebut mengancam akan menaruh bom di rumahnya karena sudah bekerja sama dengan Brian untuk mengusus kasus Walter ini. Lalu, terlihat sudah ada beberapa polisi yang berada di rumahnya untuk mencari bom tersebut. Namun, polisi itu tidak menemukan keberadaan bom itu. Lalu, lewat dua orang di dalam mobil yang menatap Brian seolah-olah orang tersebut tidak suka
suka dengan Brian. Habis dari kejadian tersebut, Eva bersama Brian terlihat mengobrol untuk membahas kelanjutan kasus Walter itu. Eva sebenarnya tidak keberatan untuk meneruskan kasus tersebut, walaupun keluarganya jadi terancam, begitu juga Brian. Yang terpenting bagi mereka adalah berjuang melawan keadilan selagi keadilan itu bisa ditegakkan. Lalu, mereka berdua terlihat mendatangi satu persatu saksi warga, sipil, dan polisi terkait yang bersangkutan dengan kasus tersebut. Bersangkutan dengan kasus Walter, Brian mendirikan EJI atau Equal Justice Initiative yang bertujuan untuk menyediakan bantuan hukum bagi individu yang dihukum secara ilegal dan dijatuhi hukuman yang tidak adil atau mengalami perilaku buruk di penjara negara bagian. Dan Brian meng-hire wanita berkulit hitam untuk bekerja di EJI. Ketika di kantor AGI, Brian ditelepon oleh Carnell. Carnell rupanya ditangkap saat bekerja untuk diinterogasi oleh polisi mengenai kesaksian dari kasus Walter. Carnell sudah memberikan kesaksian yang jelas dan benar, namun polisi menganggapnya itu adalah kesaksian palsu. Oleh karena itu, Carnell merasa kecewa dengan Brian dan ketakutan. Namun, Brian mencoba menenangkannya, tetapi Carnell tetap untuk tidak mau lagi bersangkutan dengan kasus Walter ini, karena Carnell tidak mau dirinya dan karirnya terancam karena bersangkutan dengan kasus Walter. Brian pun kesal dan memberanikan diri untuk masuk ke kantor polisi yang telah menangkap Carnell. Ternyata, di dalam sudah ada Tommy yang ditemui Brian di museum. Brian pun langsung mengatakan ke pimpinan polisi yang telah menangkap Carnell bahwa tindakannya ilegal, namun polisi itu mengatakan bahwa Carnell sudah membuat pernyataan palsu, oleh karena itu saya tangkap. Brian membantah bahwa apa yang dikatakan Carnell itu benar. Yang membuat pernyataan palsu adalah Ralph Myers, yaitu seorang penjahat yang membuat pernyataan dari mulutnya tanpa bukti yang kuat. Singkat cerita, Brian mengajukan untuk mengangkat kasus ini lagi ke pengadilan. Tommy dan polisi tersebut pun menyetujui apa yang dikatakan Brian. Brian pun meninggalkan kantor tersebut dengan raut muka yang muak terhadap polisi tersebut. Lalu, ketika di perjalanan pulang, Brian dihadang oleh dua orang polisi yang mengendarai mobil. Polisi tersebut memberhentikan paksa kendaraan Brian dan secara paksa, polisi itu meminta Brian untuk keluar dari mobil sambil menodongkan pistol ke muka Brian. Brian sontak ketakutan dan menuruti polisi itu. Lalu polisi itu terlihat mencari berkas yang ada di mobil Brian, dan tanpa sepengetahuan Brian, polisi itu pergi dengan membawa berkas. Esokan harinya, Brian sudah berada di penjara untuk menemui Walter untuk membahas pengadilan yang telah disetujui. Namun Walter merasa kecewa terhadap Carnell yang telah menyerah dan ketakutan untuk melawan keadilan. Agar pengadilan ini tetap berjalan, Brian mengatakan kepada Walter bahwa Brian akan menemui Ralph Myers. Walter sedikit tidak setuju karena dia adalah orang yang membuat Walter di penjara dan dihukum mati, dan orang tersebut hanya memberikan kesaksian palsu agar dirinya terbebas dari kasus-kasusnya. Dengan tekad yang kuat, Brian tetap akan menemui Ralph Myers, dan Walter berpesan agar tetap berhati-hati. Akhirnya Brian bertemu dengan sosok si Ralph Myers ini. Ternyata karena kesaksian mengenai kasus Walter, Ralph Myers hanya diringankan saja hukuman penjaranya. Di awal pertemuan mereka, Brian hanya berbasa-basi saja, dan Ralph Myers belum menyadari tujuan dari kedatangan Brian. Dan pada satu obrolan, Brian memunculkan nama Walter. Sontak, wajah Ralph Myers langsung tertuju ke kasus Ralph Myers dan langsung menyadari kedatangan Brian menemuinya. Lalu, Brian menanyakan mengenai kesaksian yang dia buat terhadap kasus Walter. Rupanya, Ralph ini bukan seorang yang panik, dan Ralph membagikan informasi yang belum diketahui Brian, bahwa Ralph mengatakan dia ditanya dan direkam terhadap kesaksian tepat pada penangkapannya. Namun, 2 bulan setelah penangkapannya, Ralph ditanyai dan direkam kembali. Yang membuat Brian heran, hanya rekaman kedualah yang polisi berikan ke pengadilan. Sementara, rekaman pertamanya disimpan di sebuah tempat. Lalu, Brian pun beranggapan rekaman pertamanya disimpan di gedung pengadilan Escambia bersamaan dengan file kasus-kasus lainnya. Lalu, Brian bertanya kepada Eva, apakah kenal seseorang yang ada di gedung pengadilan Escambia? Tiba-tiba, wanita yang di-hire Brian kenal seseorang di gedung pengadilan Escambia. Scene pun berpindah. Brian terlihat sudah berada di gedung pengadilan Escambia bersama dengan rekan kerja Brian yang sudah membawa Brian ke tempat tersebut. Singkat cerita, Brian menemukan rekaman yang dia cari, atau rekaman pernyataan pertama Ralph Myers. Dan tak lupa, Brian pun membawa seluruh berkas yang bersangkutan dengan pernyataan dari Ralph Myers. Dan kita semua akan menerima lautan fakta yang sebenarnya berasal dari rekaman pertama yang telah Brian putar. Ternyata
memang benar Walter tidak bersalah, dan Ralph Myers pun mengatakan di rekaman tersebut bahwa dia memang tidak mengetahui siapa pelaku yang telah membunuh Rhonda Marison. Namun dengan kesepakatan antara Ralph Myers dan polisi, akhirnya menetapkan Walter bersalah karena telah menghilangkan nyawa Rhonda Marison. Padahal Walter hanya kebetulan saja berada di waktu dan tempat yang sama, sehingga Walter bisa menjadi orang yang paling tepat untuk dijadikan tersangka. Menunggu lama, Brian dan rekan timnya langsung menyiapkan berkas-berkas untuk mendukung Brian dalam membuat mosi yang isinya adalah untuk menunda eksekusi dan petisi kasus Walter. Lalu, telepon pun berdering yang memberitahu bahwa mosi yang dikirim Brian telah ditolak oleh pengadilan. Sontak, Brian merasa kecewa karena perjuangannya mengumpulkan bukti-bukti yang konkret ditolak begitu saja. Lalu, scene pun berpindah. Kita diperlihatkan Halbert, klien pertama Brian yang akan dibawa dan dieksekusi, terlihat sedih dan ketakutan. Namun Walter dan temannya mencoba menenangkan Halbert agar tidak terlalu panik. Lalu Brian pun datang untuk menemui Halbert untuk terakhir kalinya. Halbert mengucapkan banyak terima kasih kepada Brian karena telah begitu peduli untuk mengurus kasusnya, walaupun ujung-ujungnya dieksekusi juga, dan mereka terlihat melakukan doa bersama. Dan tibalah waktu eksekusi itu dengan diiringi musik yang membuat kesedihan. Terlihat banyak yang menyaksikan dan nampak raut muka Halbert kepanikan dan takut saat akan dieksekusi. Lalu, pesan terakhir dari Halbert yang membuat kita merasa sedih, yaitu Halbert mengatakan bahwa saya tidak punya rasa sakit dan saya tidak melanggar apapun. Begitu sangat mengharukan dan lemas ketika Brian melihat di depan matanya Halbert dieksekusi. Brian pun merasa sangat sedih dan gagal karena telah gagal dalam menangani kasus Halbert. Lalu Brian tak putus asa. Brian terlihat membuka kembali lembaran dari kasus Walter, dan akhirnya Brian melihat ada peluang dari lembaran kasus Walter tersebut. Brian terlihat mendatangi Ralph Myers. Kedatangan Brian tersebut bukan tanpa tujuan. Brian langsung membuka lembaran kasus-kasus yang di dalamnya ada nama Walter dan Ralph Myers. Ternyata dalam kasus Rhonda Marison, tersangka yang pertama polisi tetapkan adalah Ralph Myers. Dalam 2 bulan pengakuan palsu Ralph Myers rupanya meminta pada polisi untuk membuat pengakuan palsu yang ditujukan kepada Walter, yang bertujuan untuk menghilangkan nama Ralph Myers sebagai tersangka. Lalu polisi pun menyetujui pengakuan palsu tersebut. Kenapa polisi menyetujuinya? Karena polisi pun belum mengetahui pasti siapa pelaku yang telah melakukan pembunuhan terhadap Rhonda Marison. Dan setelah pengakuan palsu itu, Walter ditangkap dan ditetapkan bersalah atas kasus Rhonda Marison. Lalu Brian membujuk Ralph Myers untuk membuka persidangan. Brian mengatakan karena polisi telah memanfaatkan Ralph. Akhirnya Ralph setuju dan momen yang ditunggu-tunggu Brian akhirnya tiba. Persidangan itu dibuka kembali. Nampak semua hadir, mulai dari keluarga Rhonda Marison, keluarga Walter, dan saksi Ralph Myers pun tak luput untuk menjadi saksi terhadap kasus Walter ini. Brian pun membuka persidangan tersebut dengan mengatakan bahwa tidak ada bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa Walter bersalah dalam kasus Rhonda Marison. Lalu Brian memanggil saksi yaitu Ralph Myers untuk berbicara di persidangan itu dengan mengucapkan sumpah bahwa Ralph Myers harus mengatakan perkataan yang benar dan sebenarnya. Lalu Brian pun mengambil berkas dan mengatakan di persidangan itu kronologi pengakuan palsu Ralph Myers. Lalu Brian bertanya kepada Ralph, apakah itu benar? Ralph Myers menjawab, aku tidak ingat. Lalu Brian menyuruh Ralph Myers menunjuk dan melihat Walter. Dan sekali lagi Brian bertanya kepada Ralph mengenai pengakuan palsunya itu. Dan ya, Ralph Myers menjawab, ya itu tidak benar. Yang berarti pengakuan yang selama ini Myers buat yang menyebabkan Walter menjadi tersangka adalah pengakuan palsu. Lalu Brian mengucapkan terima kasih kepada Ralph Myers karena sudah berkata jujur. Lalu Tommy, pengacara dari polisi yang telah menetapkan tersangka kepada Walter, berdiri dan berbicara kepada Ralph Myers, yaitu bagaimana bisa pengakuan yang telah ditetapkan berubah secepat itu hanya karena pertemuan antara Brian dan Tuan Ralph Myers. Lalu Ralph Myers berkata seperti penjahat yang berubah menjadi pahlawan. Ralph Myers mengatakan, ya memang apa yang dikatakan Tuan Brian itu adalah semua tidak benar. Itu hanyalah pengakuan palsu saya supaya saya tidak dihukum mati seperti Walter. Tetapi kini fakta telah terungkap di mana saya tidak lagi mengejar hidup, tapi hidup untuk mati. Saya tidak takut untuk mati sekarang, dan saya harap Tuan Walter bisa kembali ke anak-anaknya. Lalu Brian memberikan lembaran-lembaran fakta kejadian di TKP untuk memperkuat bahwa tuduhan yang dilayangkan ke Walter itu tidaklah benar, dan Brian mengatakan untuk mengabulkan mosinya dan untuk membuka persidangan baru untuk Tuan Walter. Lalu persidangan ditutup dan akan dibuka kembali setelah pemeriksaan berkas-berkas fakta yang diberikan Brian. Terlihat Brian sudah bersama Walter. Yang terlihat dari raut muka Walter sangat bahagia. Walter dan Brian mengatakan bahwa mereka tidak menyangka Ralph Myers akan mengatakan yang sebenarnya. Lalu keluarga Walter pun ikut senang dengan hasil persidangan tersebut. Lalu persidangan pun dibuka
kembali, hakim mengatakan bahwa ada berkas yang belum dilengkapi atas pengakuan Ralph Myers yang membuat hakim meragukan kebenaran dari bukti-bukti yang telah diberikan, yang menyebabkan Walter akan dikembalikan kembali dan akan tetap menjalani hukuman mati. Sontak, Walter dan keluarga Walter pun ikut kecewa atas keputusan tersebut. Tiba-tiba, anak Walter yang bernama John berdiri dan mengatakan kepada hakim bahwa keputusan itu tidaklah adil dan John pun diamankan. Persidangan pun ditutup dengan Walter dikembalikan kembali ke sel tahanannya. Walter terlihat sedikit melawan sipir penjara itu ketika akan dimasukkan ke dalam selnya lagi karena Walter sudah tak tahan terus dijolimi oleh polisi dan hakim. Di saat Walter sedang melamun, tiba-tiba sipir penjara itu memberikan foto-foto Walter bersama dengan keluarganya yang membuat Walter bersedih dan menangis. Lalu Brian terlihat meluapkan rasa kecewanya dan kegagalannya sekali lagi dengan berlari. Brian datang mengunjungi Walter untuk meminta maaf karena telah gagal untuk membawa Walter pulang. Namun Walter menegaskan kembali kepada Brian bahwa Walter tidak perlu meminta maaf karena Brian sudah sangat berkorban dan berjuang untuk kasus ini. Dengan berkumpul bersama keluarga Walter, Brian menegaskan kembali masih ada harapan, yaitu Brian akan menyerahkan bukti dan mosi Brian ke Mahkamah Agung Negara karena MA memiliki kekuatan untuk membatalkan keputusan terakhir persidangan dan dapat membuka persidangan baru, tetapi itu tergantung bukti dan mosi yang diberikan atau masih 50-50 terhadap keputusan yang akan diberikan. Dan terlihat Brian bersiap untuk direkam terhadap mosinya dan akan disiarkan di stasiun televisi mengenai pengakuan palsu Ralph Myers, dan berita itu pun ditonton seluruh umat bumi pada masa itu melihat ketidakadilan hakim dalam menentukan hukum. Padahal orang yang memberikan saksi sudah jelas mengatakan dengan sejujur-jujurnya kalau dia itu hanya memberikan saksi palsu, tetapi hakim tetap saja menetapkan Walter sebagai tersangka dan Brian menyerahkan semua bukti itu ke Mahkamah Agung dan kini nasib Walter berada di tangan Mahkamah Agung itu. Lalu 3 bulan kemudian kini Eji sudah berkembang dan meng-hire beberapa karyawan barunya. Lalu telepon pun berdering yang dimana mengatakan bahwa keputusan terhadap Walter siap diambil dan Brian tanpa berpikir panjang langsung bergegas mengambil surat keputusan itu. Dan boom, Mahkamah Agung mengabulkan permintaan Brian untuk membuka persidangan baru untuk menentukan nasib Walter apakah akan dihukum mati atau dibebaskan. Namun, si tengil Tommy meminta persidangan untuk ditunda dan membuka penyelidikan baru. Lalu Eva pun berkata, "Juanco." Brian pun langsung bergegas mendatangi si Tommy ini dan mengatakan di depan mukanya, "Kau ini dibayar bukan untuk sebuah keyakinan, tapi untuk keadilan." Dan Brian sudah membuka emosi untuk menolak semua tuduhan kepada Walter. Dan Brian mengundang si Tommy untuk bergabung. Pada tanggal 2 Maret 1993. Mereka semua sudah berkumpul di pengadilan daerah yudisial Alabama. Di sini terlihat cukup aneh ketika semua kulit putih duduk di bangkunya dan kulit hitam berdiri di belakang kecuali Eva berdiri bersama orang kulit hitam. Lalu Brian pun berdiri dan mengatakan di depan mereka semua bahwa keadilan itu dapat diterima oleh semua kalangan, suku, ras, orang kaya, orang miskin, bukan hanya mengedepankan egonya saja untuk mengambil hak orang lain. Sistem pola pikirlah yang harus kita ubah bahwa keadilan dapat diterima siapapun berdasarkan haknya. Brian pun menyinggung kasus Walter. Brian berkata, jangan mentang-mentang Walter adalah orang kulit hitam dan miskin sehingga bisa diperlakukan seenaknya, yang dimana sudah jelas bahwa Walter ini tidak bersalah karena ada tuduhan dari kelompok yang tidak mau bekerja yang hanya bisa memanfaatkan kondisi untuk membereskan masalah. Itu tidak benar. Lalu Brian meminta kepada hakim untuk menolak kasus ini dan membebaskan Walter. Kita diperlihatkan kembali dengan sosok si jahat yang akhirnya menjadi baik karena kewarasannya menjadi manusia. Tommy diminta hakim untuk berdiri. Awalnya Brian dan hakim mengira bahwa Tommy akan menolak mosi. Akhirnya Tommy sadar dan bergabung dengan mosi Brian. Alhasil Walter dibebaskan dari tuduhan dan hukuman mati. Lalu, terlihat Walter pergi meninggalkan sel penjara dan teman-teman Walter ikut bahagia karena Walter telah dikeluarkan dari penjara itu dan Walter bisa berkumpul kembali bersama keluarga dan hidup bahagia. Lalu, tibalah di persidangan terakhir dan Brian berkata, "Lihatlah diri kita. Kita sebenarnya membutuhkan keadilan. Sebenarnya kita membutuhkan belas kasihan dan mungkin kita semua perlu bertindak ikhlas tanpa pamrih." Kesimpulannya, film ini diangkat dari kisah nyata, dan film ini menyimpan begitu banyak makna kehidupan yang harus kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Berkaitan dengan film ini, pada era sekarang menggambarkan banyak sekali berita-berita yang muncul di TV kita, yaitu berita-berita yang sangat menyedihkan karena ketidakadilan dan banyaknya oknum-oknum di negeri ini. Maka dari itu, belajar dari film ini, tanamkan pada diri kita jiwa keadilan dan jiwa cinta terhadap sesama manusia. Karena kita diciptakan semua sama, yang membedakan hanyalah bentuk fisik, tapi jiwa kita sama, kebutuhan utama kita sama. Jadi, sesama manusia, marilah kita memanusiakan manusia sebagaimana mestinya.